Ya, shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada shalom. Seberapa banyak, mari bersama-sama kita akan satukan hati sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Dari dulu, sekarang, sampai kepada selama-lamanya. Yang percaya, mari bersama-sama satukan doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami bisa hadir, kami percaya. Semuanya karena kemurahan Tuhan, dan terimalah segala hormat kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur malam hari ini kami mau memuji dan menyembah Engkau. Sebab kami percaya Allah yang kami percaya di dalam nama Yesus adalah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Mari bersama-sama sembah dia. Haleluya. Haleluya. Kaya ku percaya saat bangun Rohmu bekerja saat memujimu, kau bertata di atas pujian. Saat menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Aku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yang percaya bersama-sama berkata, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu
Tuhan, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Menikah yang percaya bersama-sama sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak melayani sembah, layak ditinggikan, segala hormat Engkau yang layak. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terus semuanya haleluya. 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 Engkau baik, Engkau yang layak disembah, layak ditinggikan. Engkau baik Tuhan. Kami memuji, kami menyembah Kau Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terimalah hormat, terimalah sembah, hormat dan pujian, sebab Kau yang layak. Haleluya. Segala kemuliaan, hormat dan pujian Engkau Yesus. Tuhan, biarlah kami hormat dan pujian. Haleluya, haleluya. Oh, ku bersyukur Tuhan, ku semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, akan tinggalkanku. Bersama-sama berkata, ku bersyukur Tuhan,
Untuk semua yang ku alami, ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Semua yang terjadi di dalam hidupku atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Sekali lagi yang percaya bersama-sama. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala hormat, segala pujian, kaya raya, kaya raya, raya disembah, belaya, haleluya.
Haleluya. Sembah yang termulia, termulia, hanya Kau selama-lamanya. Oh, haleluya, Engkau hadir, bertatalah, bertatalah dalam pujian umatmu. Engkau bertata di atas kerugi. Haleluya, haleluya. Terimalah sembah, hormat dan pujian, sebab Kau yang layak. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidup, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sekali lagi bersama-sama. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir
dalamku seperti sungai yang tak pernah berakhir. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Kau yang layak, sembah Kau yang mulia, Yesus. Aku percaya Engkau baik, ya Tuhan, ku percaya. Terimalah sembah dan hormat, pujian, sebab Kau yang layak kami sembah. Aku percaya. Ku percaya. Terus Maria, haleluya, haleluya. Sebab itu kami memuji-Mu Tuhan, sebab itu kami memuji-Mu, sebab Kau yang layak. Haleluya. Terima kasih
Besaranmu aja Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih, segala hormat, pujian, syukur kami kembalikan hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Kami serahkan kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Handoko. Tuhan Yesus memberkati. Silakan dihandle Pak Handoko. Baik, Shalom, selamat malam. Udah dengar suara saya? Oke, jelas Pak. Oh, soalnya tadi pujian penyembahnya putus-putus. Baik, saya akan share screen supaya tidak terlalu malam. Oke. Ya, selamat malam sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini Tuhan menginginkan kita untuk belajar, untuk mengerti apa itu di dalam hati dan pikiran manusia. Tapi tentunya kita akan belajar lewat kebenaran firman Tuhan, mulai dari kita ambil dari beberapa ada di perjanjian lama maupun adanya di perjanjian baru. Juga beberapa peristiwa yang dimana kita bisa belajar supaya kita juga bisa mengubah paradigma pola pikir kita, hati kita, supaya kita bisa benar di hadapan Tuhan. Namun kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari banyak umat Tuhan itu seringkali jatuh bangun di dalam dosa-dosa di dalam hati maupun pikiran. Terlebih lagi di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan sehari-hari, di jalan raya, ketika di mobil,
mungkin ketika beribadah dan lain sebagainya. Kita mau belajar bahwa kita hidup benar di dalam jalan-jalan Tuhan itu harus di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Baik, kita akan belajar yang berikutnya, yaitu tentang eh, struktur atau timeline di dalam langkah-langkah kehidupan kita, mulai dari proses penciptaan alam semesta, termasuk penciptaan manusia, kemudian proses Tuhan di mana melihat hati, kemudian Tuhan melihat menguji hati, eh, kemudian Tuhan memberikan hati yang baru, terus kemudian hati adalah timbul dari segala pikiran jahat, terus kemudian sehati sepikir bersama, dan proses menuju sampai ke dalam kekekalan. Baik, supaya tidak terlalu lama, ya, kita akan masuk saja di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Jadi kalau kita awali tadi dengan mulai penciptaan, karena Tuhan ingin segala sesuatu itu indah, segala sesuatu baik, sampai akhirnya proses demi proses terjadi, akhirnya manusia pertama jatuh di dalam dosa. Itu juga karena akibat daripada pikiran dan hati yang tidak selaras, tidak seiring dengan jalan-jalan Tuhan. Baik, kita langsung masuk di dalam peristiwa Samuel yang ada di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan melihat hati pada prinsipnya. Mulai dari proses sampai peristiwa Samuel, Tuhan mau melihat hati. Jadi kita nggak bisa lari dari hal itu. Kalau kita lihat dari peristiwa Samuel, kalau lihat di pasal yang 16, di mana ini proses adalah di mana Daud diurapi menjadi raja. Dan kalau diperhatikan di ayat yang ke-6 misalnya, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab. Eliab itu kakaknya Daud. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri diurapinya. Tapi ternyata bukan Eliab yang dimaksud. Ya. Kemudian saya lompat lagi eh, di ayat yang ke-8, di mana memanggil Abinadab. Ya, orang itu pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian ayat yang ke-9 menyuruh Syama, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Ya. Terus kemudian demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel atau Samuel dalam bahasa Ibrani. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, bapaknya Daud, ini ke anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal satu yang bungsu. Nah, sedang mengembalakan kambing domba. Jadi Daud, kita tahu semua mulai dari zaman kita sekolah minggu, kita tahu bahwa Daud itu pengembala kambing dan domba. Terus kemudian suruhlah memanggil dia, sebab tidak akan duduk makan sebelum datang kemari. Kemudian dilanjutkan singkat di ayat yang ke-12. Kemudian disuruhnya menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Jadi kemerah-merahan, jadi masih polos, masih belum mengerti apa-apa. Sedangkan kakak Daud itu menjadi seorang tentara, menjadi orang pilihannya Saul. Kemudian lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Jadi artinya Daud inilah yang polos. Dia seorang gembala, kambing domba, dengan ketulusannya, dengan apa adanya, dengan secara tubuh pun tampilannya juga nggak meyakinkan sebagai seorang raja. Tapi itu yang dimaui Tuhan. Kita nggak bisa pungkiri bahwa kehidupan ini perlu ada satu ketulusan.
di dalam hidup. Dan banyak hamba Tuhan juga sudah mengingatkan. Tapi malam hari ini Tuhan ingin mengingatkan, apapun yang terjadi, kita harus tulus. Oh iya, kamu tempatnya di sini. Kamu harus kerjakan itu sebaik-baiknya. Sama seperti Daud, dia mengerjakan bagiannya, yaitu mengembalakan kambing dan domba. Apapun yang terjadi, dia tetap hadapi. Bukan yang sifatnya gagah, perkasa, seperti kakak-kakaknya. Oh, tampil sebagai tentara dan sebagainya. Tidak. Jadi saya percaya pertama kali Tuhan ingin mengingatkan bahwa Tuhan melihat hati, ketulusan hati, seperti yang dilihat pada Daud. Kemudian yang berikutnya, kita akan melihat Amsal 21 ayat berapa ya? Jadi setiap jalan adalah lurus pandangannya, tetapi Tuhanlah yang melihat, menguji hati. Sorry. Jadi kalau di dalam terjemahan, dalam banget CGB itu Complete Jewish Bible, ini adalah Alkitabnya orang-orang Israel. Menimbang hati. Jadi Tuhan menguji. Bahkan sampai hari ini kita pun Amsal ini kurang lebih ditulis antara 700 sampai 800 sebelum Masehi. Sampai hari ini kurang lebih berarti 2724 tahun yang lalu. Bahwa Tuhan sudah berbicara. Bapa di surga telah berbicara bahwa Tuhanlah yang menimbang hati. Jadi makanya Tuhan mau melihat hati manusia. Tuhan ingin melihat hati manusia yang jujur, yang tulus, yang berkenan. Dan yang mau ketika datang kepada Tuhan, betul-betul tulus. Ya, aku mau datang Tuhan. Karena kita nggak bisa main-main. Karena kehidupan ini kita terus dilihat sepasang mata di surga. Mungkin kita bisa bersembunyi dari istri kita bersembunyi dari suami kita bisa bersembunyi dari anak-anak kita. Mungkin dari cucu-cucu kita sekalipun. Tapi Tuhan melihat hati. Makanya itu Tuhan untuk kali yang kedua. Tuhan mau menguji hati. Sampai di mana engkau mau bertobat kalau engkau sudah berdosa. Atau membuka celah. Segeralah bertobat. Karena ia mengasihi kita. Ia setia dan adil. Dan dia pasti akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Kemudian kita akan berikutnya. Kita akan lanjutkan di Yeskiel 36. Ini yang menjadi satu yang menarik. 36 ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi ketika kita bertobat, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita ini diberikan hati yang baru. Bukan hati yang lama. Hati yang baru, roh yang baru. Tidak ada kaitannya dengan dosa masa lalu. Tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang bersifat masa lalu. Atau mungkin hal-hal memori di masa lalu yang mencoba memengaruhi kehidupan kerohanian kita. Dan tentunya Tuhan juga di sini memberikan pernyataan, menjauhkan dari tubuhmu atau hati yang keras. Hati yang keras. Kita belajar untuk mengampuni orang lain. Kita belajar untuk memaafkan orang lain. Memang nggak mudah. Begitu kita mengampuni, memaafkan orang lain, nggak selesai sampai di situ. Masih ada membekas di dalam hati kita. Di dalam pikiran kita akan membekas. Orang itu yang menyakiti saya. Orang itu yang mencuri uang saya. Orang itu yang menghalang-halangi saya. Orang itu bla 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 dan seterusnya. Tapi bagaimana ketika kita bertobat? Tuhan memberikan hati yang baru, pikiran yang baru, roh yang baru otomatis. Kalau Yeskiel sudah menuliskan, diberikan hati yang baru, roh yang baru, otomatis pikiran kita menjadi baru. Tapi si jahat terus memengaruhi pikiran kita, pola pikir kita, sehingga kita jatuh dalam dosa,
Sehingga kita dipengaruhi untuk kita jatuh dalam dosa. Supaya kita nggak maju dalam iman kita. Supaya kita mundur dalam iman kita. Supaya kita tidak bisa melihat ke depan. Kita tidak bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Melalui Yeskiel kita akan belajar bahwa ketika kita bertobat, benar-benar Tuhan memberikan hati yang baru. Roh yang baru, otomatis pikiran yang baru. Tapi si iblis yang dibuang di dunia untuk menyesatkan seluruh dunia, terus berupaya menyesatkan manusia, menyesatkan orang-orang yang beriman, yang ketika dia sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang belum dapat pekerjaan, terus diintimidasi supaya dia jatuh dalam dosa. Lupa mengharapkan, lupa menaruh pengharapan kepada Sang Mesias. Lupa untuk berdoa. Menjauh dari baca-baca firman Tuhan. Menjauhkan diri dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang baik dan benar. Sama saja saya sungguh-sungguh juga belum dapat jawaban dari Tuhan. Saya belum dapat apa yang saya dikabulkan oleh Tuhan. Permintaan saya. Kita nggak bisa main-main. Bahwa kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang benar. Penuh kuasa. Pertolongannya ada ya dan amin. Kita harus yakin dan percaya. Di dalam roh kita, hati, jiwa, pikiran kita, bahkan seluruh tubuh kita. Kita harus fokus kepada Dia. Nggak boleh terpisah. Supaya Tuhan akan memberikan tuntunan demi tuntunan. Sehingga kita boleh benar-benar hidup benar. Kemudian yang berikutnya. Kalau saya tadi ambil dua di dalam perjanjian lama. Ya, dua peristiwa ada di perjanjian lama. Saya langsung masuk di perjanjian baru. Ini perkataan Yesus sendiri. Ya, oke, saya cari dulu terlebih dahulu ayatnya. Markus 7 ayat 21. 21, 22, 22, 23. Saya baca mulai dari ayat yang ke-20. Katanya lagi, kata Yesus, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Jadi apa yang keluar itu menajiskan. Apakah kata ini menyakiti orang lain? Apakah ini kata mengakibatkan satu dampak pencemaran di dalam jiwa kita, pikiran kita, hati kita. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, dan lain sebagainya. Saya langsung masuk ayat ke-23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam hati maksudnya. Dan menajiskan orang. Jadi kita sudah jelas. Kalau Tuhan sudah membawa di dalam konsep, di dalam perjanjian lama, Tuhan sudah mengarahkan tentang proses hati. Ketika Yesus belum lahir ke dunia, belum datang ke dunia. Dia melalui para nabi, para orang-orang kudus menekankan. Tapi ketika Yesus datang ke dunia, dia datang menyampaikan, ini loh sumbernya di sini. Sang Mesias kita menunjukkan buat kita semua, ini loh sumbernya di sini. Contoh misalnya, kalau kita berdoa, kita membutuhkan sesuatu yang penting dalam hidup kita, yang selama ini kita butuhkan. Kita betul-betul doa dengan sungguh-sungguh, dengan puasa, dengan doa, dengan segenap hati, bergandengan tangan, seluruh keluarga sekalipun. Tapi ketika selesai berdoa, timbul amarah, timbul kejengkelan. Apakah doa itu berhasil? Pasti tidak berhasil. Karena apa? Karena kita minta
dengan niat dari diri kita sendiri. Dengan akar kejengkelan. Tapi biarlah kita minta. Biarlah kehendak-Mu jadi, Bapa. Biarlah kehendak-Mu jadi, Tuhan. Jangan memaksakan. Tuhan itu bukan kakak kita. Aku minta, sekali mungkin dikasih. Mobilku kurang bagus, aku masuk naik motor terus, beli mobil lah yang murah-murah, nggak apa-apa. Bekas nggak apa-apa, Mungkin Koko punya uang dikasih. Tapi kalau terus-terusan minta terus, siapa mau Koko mau kasih terus? Lama-lama Koko juga jengkel. Kamu ini tidak mau kerja, cuma salah-salah. Minta terus. Pasti. Beda dengan Tuhan. Hanya konsepnya aja harus dirubah. Kalau ketika kita minta Tuhan, Tuhan, aku membutuhkan mobil Tuhan. Sebagai sarana transportasi. Di mana juga nanti dipakai untuk menjemput teman-teman yang tidak punya mobil. Yang jauh rumahnya saya jemputin. Ada saudara seiman, hamba Tuhan. Dengan apa adanya. Dia nggak punya keahlian apa-apa. Tapi dia hanya menjemput. Tiap persekutuan dijemput. Selesai persekutuan, selesai. Pulang, nganterin lagi masing-masing. Baru dia pulang. Setiap hari pulang jam 10, jam 11 malam. Tuhan pasti jawab. Dan Tuhan jawab orang itu. Tuhan kasih mobil orang itu. Padahal dia bekerja naik motor. Dikasih konsen dari perusahaan. Ini mobil. Konsen untuk mobil. Tuhan baik. Kadang lihat ketulusan. Dan mobil itu memang dipakai untuk menjemput. Demikian juga hal yang lainnya. Misalnya kita sakit hati kepada seseorang. Karena orang itu terus menggerogoti, punya utang lah dan lain sebagainya. Tetap kita harus melepaskan pengampunan. Proses hati ini akan terus dibentuk sepanjang hidup kita di dunia. Kita nggak bisa pungkiri. Yang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan sekalipun. Sudah berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan sekalipun. Proses kesombongan juga akan bisa terjadi. Supaya menjauhkan diri dari mencuri kemuliaan Tuhan. Supaya tetap rendah hati. Supaya tetap tulus, murni. Di dalam setiap pelayanan. Di dalam setiap menolong sesama saudara seiman. Bahkan menolong sesama sekalipun. Yang non-Kristen sekalipun. Kita harus siap. Karena ini diperintahkan. Dan saya percaya itu kalau kita lakukan. Itu menajiskan orang lain. Nggak ada salahnya kita menolong orang yang non-Kristen sekalipun. Kita sapa ketika kita lagi bersama-sama. Menunggu antrian di rumah sakit. Siang Bapak, bagaimana kabarnya? Sakit Bapak, semoga Tuhan akan terus memulihkan. Bapak harus percaya. Bapak pendeta ya? Gak ada salahnya kita memulai dengan pembicaraan-pembicaraan yang ringan. Tapi disitulah letak Tuhan akan bekerja kepada orang itu. Kepada manapun, kemanapun kita pergi. Kita naik pesawat, kita naik bis, kita naik ojek sekalipun. Tuhan pasti akan mampukan kita. Baik, yang berikutnya supaya nggak terlalu lama. Di Roma 12 ayat yang ke-16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jadi bersama-sama seperti jemaat di tempat ini harus sehati sepikir. Kalau nggak ketemu harus diluruskan sampai kita ketemu satu solusi. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Nggak usah muluk-muluk. Kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana.
Janganlah menganggap dirimu pandai. Itu yang terus kita harus belajar. Termasuk saya. Sampai hari ini saya tidak pernah merasa pandai. Saya selalu belajar. Tiap hari saya belajar kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Pesan Rasul Paulus ini penting sekali. Kemanapun kita pergi, sehati sepikir. Ketika kita berada di pesawat, harus sehati sepikir dengan sebelah kananmu dan sebelah kirimu. Harus. Nggak usah pikir yang muluk-muluk. Tuhan masih akan tahu. Dan Tuhan pasti akan buktikan. Tuhan akan memberikan hikmat. Tuhan akan meluruskan apa yang Tuhan mau terhadap orang tersebut. Dengan melalui kerendahan hati, Tuhan pasti akan tolong kita semua. Di dalam terjemahan Complete Jewish Bible, itu kalau kita lihat itu kata peka di situ. Jadi bahasanya agak beda, tapi intinya sama. Dan lebih cenderung tegas dan keras. Peka terhadap kebutuhan satu dengan yang lain. Kebutuhan tidak selalu berkaitan dengan keuangan. Kebutuhan pertolongan. Kebutuhan hal-hal yang dibantu untuk diantar dan lain sebagainya. Jangan merasa kita lebih baik dari orang lain. Kita tetap harus rendah hati dan tegas. Kita nggak boleh sombong. Berikutnya, Filipi 4 ayat ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kelihatannya sepele. Damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera Bapa di surga. Yang melampaui segala akal. Artinya apa? Namanya dia Tuhan. Mencipta alam semesta. Penguasa alam semesta. Pasti dia bisa melampaui segala akal manusia. Karena dia yang menciptakan manusia. Dengan damai sejahtera. Dari mana damai sejahtera itu? Dari Tuhan. Dari Bapa di surga. Kita pulang ke gereja, sudah senang, puji Tuhan, penuh damai sejahtera. Keluar ke gereja, dipotong, naik mobil, mungkin naik motor, dipotong orang, sudah marah-marah. Damai sejahtera kita hilang. Tercuri oleh iblis. Kita pulang persekutuan, sukacita, penuh damai sejahtera dan berbahagia, sampai rumah ribut dengan istri, ribut dengan anak, damai sejahtera dicuri. Pulang persekutuan, aduh belum dijawab lagi doanya, kembali lagi masalah. Gimana, kapan ini jawaban Tuhan untuk segala doa-doa saya. Damai sejahtera sudah dicuri dengan kekhawatiran hidup dan lain sebagainya. Pentingnya untuk menjaga damai sejahtera dari Bapa di surga. Itu yang memelihara hati pikiran kita. Karena hati dan pikiran kita itu nyambung satu dengan yang lainnya. Seperti yang beberapa tahun yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa kata hati di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru tertulis dengan bahasa atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah jantung. Di mana tempatnya segala keinginan itu di jantung. Ketika bergembira, jantung kita bisa berdegup dengan sukacita. Ketika kita khawatir, kita mengalami ketakutan, jantung kita berdebar dengan keras. Dan pengaruhnya beda antara satu dengan yang pertama. Tapi suka nggak suka, hati dan pikiran ini harus di dalam Kristus. Dengan penuh damai sejahtera. Kapanpun, dimanapun kita berada. Kita nge-mall pun, pergi mall pun, harus berdoa.
supaya Tuhan betul-betul menjagai segala aktivitas kita, pola bicara kita, perjalanan kita, perlindungan, supaya kita dibebaskan dari kejahatan apapun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu pentingnya kalau kita lihat perjalanan itu. Untuk mengakhiri ini, saya mengambil satu pentingnya Roh Kudus. Roh Kudus dalam bentuk bahasa Inggris Holy Spirit, dalam bahasa Ibrani adalah Ruach HaKodes. Dia bekerja ketika Yesus naik ke surga. Jadi tahun 2033, setengah tahun. Sorry, tahun 33 setengah tahun. Jadi kalau sekarang 2024, kurang lebih berapa? 1980 something tahun yang lalu. Roh Kudus bekerja sampai hari ini. Bukan Yesus. Yesus ada di sebelah kanan Bapa di surga. Makanya pentingnya Roh Kudus ini untuk memimpin hidup kita. Mengikuti keinginan roh. Bukan keinginan daging. Karena keinginan daging akan mati. Seperti kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Pasal yang ke-8. Ayat yang ke-13. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus itu lemah lembut. Suka nggak suka kita harus terus mengikuti. Begitu ada dosa, ada buka celah, dia udah. Kita nggak bisa dipimpin lagi oleh Roh Kudus. Hanya kedagingan kita, keduniawian kita, kejahatan kita. Hal-hal tidak berkenan di hadapan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Tapi kalau kita belajar dari keseharian kita, ketika kita bangun, kita mencari Tuhan, kita berdoa, kita baca Alkitab, kita saat teduh untuk minta pimpinan sepanjang hari ini sampai esok. Supaya Tuhan betul-betul memimpin dalam setiap pekerjaan, aktivitas, kegiatan apapun. Baik pribadi, anak-anak yang sekolah, mungkin cucu-cucu kita. Tapi tetap harus ada pimpinan, ada doa secara khusus. Dan sebagai bentuk pertumbuhan iman akan dilihat. Harus nyata. Ketika kita bertobat, Bapak Ibu bisa melihat, oh iya, awalnya seperti tanaman kecil, seperti yang saya share di layar. Ketika nomor 1 masih kecil, kemudian ketika dipupui, terus tambah firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan, terus naik lagi, bisa turun lagi, terus meningkat dan meningkat. Dan saya percaya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan saya sendiri pun sampai hari ini tetap harus belajar. Karena apa? Proses pertumbuhan iman ini terus akan berlanjut selama kita hidup di dunia. Suka nggak suka. Dan kita harus jalani. Karena pola hati pikir akan mempengaruhi iman. Perhatikan sekali lagi. Saya mengambil satu kesimpulan. Pola hati dan pikiran kita itu mempengaruhi iman kita. Meruntuhkan iman kita. Kalau itu hal-hal negatif. Tapi itu hal-hal yang positif. Dan fokus kepada surga. Itu akan mempengaruhi iman kita menjadi luar biasa. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita harus punya goal di dalam diri kita pribadi. Apa yang menjadi goal kita? Kalau Bapak Ibu mengalami ada masalah, sakit penyakit, mungkin nggak punya pekerjaan, mungkin lagi rumahnya nggak laku, atau mungkin lagi sepi orderannya, mungkin gaji nggak naik-naik. Satu persatu. Coba Bapak Ibu kembali lagi ke Tuhan. Mulai datang, bangun pagi, cari wajah Tuhan. Dan biarlah goal demi goal dalam diri Bapak Ibu akan terus terpenuhi. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati.
Saya kembalikan ke Pak David. Oke, thank you Pak Handoko atas firman-Nya. Kita doa sebentar, kemudian dilanjutkan untuk doa syafaat. Kami bersyukur kehadirat-Mu yang kudus Tuhan, kalau Engkau sudah melakukan yang terbaik pada kesempatan malam hari ini, biar rencana-Mu yang baik, yang agung, yang mulia, hati dan pikiran kami, biar semakin hari semakin disempurnakan seperti yang Kau mau Tuhan. Kami yakin setiap telinga yang mendengar firman-Mu malam hari ini akan diubahkan selaras dengan firman-Mu. Apa yang kami dengar malam hari ini tidak pernah sia-sia, akan tertanam di hati, pikiran, jiwa, dan roh kami, dan membuat hidup kami terus berkemenangan sampai Yesus datang kedua kali. Dan goal yang kami inginkan dalam kehidupan kami, satu persatu akan Engkau genapi. Kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil, Tuhan akan jadikan semuanya yang terbaik ada di hidup kami. Berkatilah namamu hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kami serahkan tolong yang tugas doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk doa malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk teguran-Mu Bapa untuk setiap kami. Bahwa kami Tuhan makin dekat dengan Engkau, mengerti isi hati-Mu Tuhan. Percaya Tuhan semua Engkau yang mengatur, Engkau yang berjalan di depan kami Tuhan. Biarkan kami Tuhan makin kuat iman kami dalam Engkau Tuhan. Biar kami memandang Tuhan bahwa semua yang terbaik Tuhan sudah sediakan untuk kami Tuhan. Ajar kami sabar Tuhan, ajar kami Tuhan makin hari makin serupa dengan Engkau, makin rindu untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan, dengar-dengaran Engkau Tuhan, taat akan perintah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kita memberkati hamba-Mu Pak Handoko Tuhan yang sudah membukakan kebenaran firman-Mu Tuhan, biar ini Tuhan menjadi kekuatan untuk setiap kami Tuhan, setiap hati yang lemah Tuhan, Kau yang kuatkan Tuhan, yang letih lesu dan beban berat Tuhan, Kau yang membuka jalan untuk setiap kami Bapa. Kau memberkati Tuhan, Tuhan habis blessing ini lebih lagi Tuhan, biar banyak jiwa Tuhan dimenangkan Tuhan. Tuhan Kau yang mengirim Tuhan jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan untuk hadir di bersekutu bersama kami di Harvest Blessing ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk acara hari Rabu Tuhan, kami merayakan ulang tahun Harvest Blessing Tuhan. Biar Tuhan acara ini Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan, Engkau memberkati Pak David Tuhan, menjadi gembala kami Tuhan, lebih lagi Tuhan. Biar Tuhan Harvest Blessing ini makin besar Tuhan, makin indah di mata-Mu, makin memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan banyak Tuhan, kesaksian yang hidup Tuhan, yang menguatkan setiap jemaat-Mu Harvest Blessing Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, untuk acara kami 17 Agustus ke Antiweda Tuhan, Kau yang campur tangan Tuhan, jadikan kami saluran-saluran berkat-Mu Tuhan, bisa menghiburkan Tuhan hati opa dan oma yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan, yang merasa kesepian Tuhan, biar kami dapat menjadi kesejukan Tuhan bagi mereka Tuhan, kami bisa bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama Tuhan. Kami serahkan acara ini dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan, acara ini dari awal sampai akhir Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, semua untuk puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Bapa. Engkau Tuhan yang menuntun bangsa kami, Engkau yang mengetahui yang terbaik untuk bangsa kami Tuhan. Engkau pimpin Tuhan, demi para pemimpin kami Tuhan, dari presiden Tuhan sampai yang terendah Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, perekonomian Tuhan, semuanya Bapa, ke dalam tangan-Mu, kemakmuran Tuhan, kedamaian Tuhan. Oh Yesus, Kau yang campur tangan Tuhan, kami serahkan semua hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, di mana-Mu berada Tuhan, kami percaya perlindungan dan penyertaan-Mu sempurna atas kami Tuhan, anak-anak-Mu yang percaya pada Engkau, yang berharap dan bersandar hanya pada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tolong Alfian. Persekutuan Doa Harvest Blessing mengucapkan welcome, selamat bergabung bersama kami. Tuayan besar terjadi di tahun 2024, Bapak Ibu Saudaraku. Lanjut. Ibadah Raya Rabu 14 Agustus 2024 jam 7 bersama Pastor David Lee di Dharma Permai Timur 12 nomor 4.
Mari datang bawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan bersama kami. Doa malam online tetap seperti biasa, Bapak Ibu bersama Pastor David Lee MPM, mari alami jamahan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Ucapan terima kasih atas pelayanannya kepada Bapak Andoko, kiranya Tuhan memberkati pelayanan keluarga dan segala keperluannya disediakannya. Tuhan memberkati. Bakti sosial Sabtu 17 Agustus 2024 di Panti Wreda Surya, Jalan Jemur Handayani, 17 nomor 19, saudaraku, berkumpul di Danau Permai Timur, wajib pakai baju nuansa merah, jam 9 pagi. Persembahan bisa ditransfer ke BCAL David Nimanto, AC 10305656807. Persembahan umum, perpuluhan, dan persembahan ucapan syukur pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you sampai bertemu minggu mendatang. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah pada kesempatan malam hari ini. Biar setiap kami malam hari ini ibadah kami tidak pernah sia-sia. Tuhan akan menggenapi setiap rencana Tuhan atas setiap kami sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus, kiranya memberkati, memulihkan, dan memperbarui hati dan pikiranmu seperti yang Tuhan mau, maka itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami bersyukur berkat-Mu mengalir bagi hamba-Mu Pak Andoko, pelayanan keluarga apa yang dibutuhkan, Tuhan menyediakan yang terbaik. Kami bersyukur bersetiap tangan yang diangkat, biar menerima berkat yang terbaik daripada-Mu, biar yang sakit sudah sembuh, yang lemah sedang mengalami kekuatan, yang kekurangan Tuhan berkati, yang ada dalam masalah Tuhan bukakan jalan. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.